Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan bi ni'matil Islam, hamdan bi ni'matil iman, hamdan bi ni'matil ihsan, hamdan bi ni'matil Quran, hamdan bi ni'matil ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyiral muslimin muslimat jemaah tarawih rahimakumullah. Pada malam yang ke-26 ini kami mengajak kepada seluruh jemaah untuk tak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada malam ke-26 masih diberi kesehatan, kekuatan, kesadaran ya untuk hadir melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah. Semoga saja segala amalia Ramadan yang telah kita lakukan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih rahimakumullah, judul tadi yang disampaikan oleh protokol judul yang baru saja saya tulis. Saya bingung apa judul ini karena sudah banyak sekali. Saya yakin sudah penuh ini ceramah-ceramah. Jadi saya bilang saya tulis saja itu maksimalkan akhir Ramadan karena memang sudah akhir. Kenapa mau dimaksimalkan? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa di 10 terakhir Ramadan kencangkan ikat pinggang. Iya. Bangunkan istri anak. Tingkatkan semangat beribadah. Tapi nyatanya semakin berkurang. Itu aja saya lihat. Artinya ini mentomi finalis dari dulu. Ya, ibu-ibunya juga alhamdulillah ibu-ibunya kalau dibanding dulu agar penambahan lah. Jadi ada pulang kampung, iya. Tapi saya rasa ada juga dari kampung ke sini, tapi kok tidak berimbang ya? Ya? Tawaf di mall, ya. Begitulah pengamatan kita. Mungkin saya usul kepada Pak Ketua Masjid, kita evaluasi nanti setelah Ramadan. Kira-kira bagaimana caranya supaya bisa full. Ini kayak makan tebu, ya. Pangkalnya di absen Haji. Di pangkalnya manis ya, tengah-tengahnya sudah sudah mulai agak ini jadinya sudah tawar mie. Seperti begini awalnya hampir mungkin di luar ada ya, tengah-tengah sudah mulai mie kurang manis, cepat deh makan mie nih. Jadi ya ada juga nanti saya karena saya bingung sebenarnya apa ini, karena begitu tadi saya yakin banyak sekali ilmu yang kita dapat. Bayangkan 26 ceramah tarawih, 26 ceramah subuh, pasti banyak. Ya, jadi ada nanti semua sampaikan apa dampak kesehatan itu sedekah, infak dan sedekah ya, karena itu terus jurusanku. Tapi saya awali dulu dengan suatu kisah ya. Ini ada ulama besar setelah Rasulullah SAW, namanya Iskandar Zulkarnain ya. Suatu ketika dia memimpin pasukan untuk mengembangkan agama Islam ya. Berpesan kepada anggotanya, wahai saudaraku semua, yang pertama pesan saya, luruskan niat untuk mengembangkan agama Islam. Yang kedua,
Kalau kita lihat ini peta perjalanan kita, kelihatannya kita melewati suatu sungai. Tapi jangan khawatir, karena itu sungai tidak dalam. Ya, bisa saja kita menyeberang. Tetapi pesan saya bahwa apapun yang Anda injak nanti, ambil saja. Dan jangan lupa bawa karung semua. Masing-masing bawa karung. Mungkin karung beras itu untuk seperti begitu kan kali. Ya, 25 kilo. Ya, alhasil jalan. Suatu ketika dalam perjalanan dapat malam, dan pas juga ada sungai di situ. Dia lewati. Wah, dia rasa di kaki kayak ada licin-licin, kayak keras, kayak batu barangkali. Nah, jadi ada yang mengatakan, tidak usah bikin berat-berat saja, batu sungai, batu salok. Itu apa dia ambil? Ya. Sebagian bilang, ambil saja deh, biar sedikit saja, yang penting sesuai dengan perintah bos. Ada 2 perintah bos, luruskan niat, dan apa saja nanti yang dilewati di situ di sungai, yang terasa di kaki, ambil. Ya. Dan yang paling setia sama bosnya, ada juga sebagian, dia isi penuh itu karungnya. Ya, badannya batu. Ya. Singkat cerita, sampai di seberang ketiduran semua. Dan paginya bangun, diperintahkan oleh Iskandar Zulkarnain, semua buka karungnya. Ternyata apa isinya? Adalah berlian hitam. Wah. Ya. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, kelompok yang sangat menyesal. Kelompok yang kedua menyesal sedikit, pertengahan. Dan yang kelompok yang terakhir begitu senangnya. Wih, kayak mendadak miliarder tiba-tiba. Iya. Yang diambil hikmah di sini adalah sepanjang mulai masuk bulan Ramadan, banyak pesan-pesan yang diberikan oleh ulama kita. Mari kita mengambil semua itu. Ya, jangan disisa. Yang penting nanti di luar bulan suci Ramadan kita amalkan. Ya. Mari kita yang sisa-sisa ini memaksimalkan amalia Ramadan, terutama salat tarawih, salat wajib, salat sunnah lainnya, malam salat sunat, tengah malam salat taubat, salat tasbih. Tadinya saya pikir kurang tarawih, mungkin banyak nanti yang datang kalau malam. Ya, kita mulai jam 3 di sini. Ternyata sekitar 10 barangkali saya hitung-hitung. Iya. Jadi mulai malam ke-21 Ramadan kita adakan salat, ya. Salat lain di sini. Ya. Itulah barangkali pesannya, bahwa apa yang dipesankan oleh ulama pembicara-pembicara di sini dan apa juga yang diambil, kan banyak itu sumber-sumber ilmu dari YouTube, dari banyak sekali sebenarnya. Cuma bagaimana memanfaatkannya nanti. Nah, saya pesankan bahwa mari kita ambil perilakunya ulat. Jadi ada cerita begini, 2 antara ular dengan ulat. Ya, mungkin sudah pernah, tapi tidak apa-apa saya lagi. Ular itu makanannya, ya mangsanya itu ular, ya. Bisa ayam, bahkan bisa manusia, bisa melukai, bahkan bisa menewaskan orang. Tapi ulat makanannya paling cuma daun, tidak merusak. Tetapi di dalam proses, ya, pematangan dirinya, ya katakanlah dalam proses bulan Ramadan ini, kita nanti keluar, sebaiknya kita ikuti prinsip ulat. Ya. Karena ulat pada saat sudah berproses,
dia menjadi, dari prosesnya dari kepompong menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Oh, orang melihat luar biasa. Dan pada saat dia menjadi kupu-kupu tidak pernah merusak, bahkan memindahkan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan. Sedangkan ular, ya, setelah berproses ganti kulit apa dan sebagainya, tetap kembali lagi ular. Ya, sama-sama aja, tidak ada perubahan. Ini hikmah cerita ini saya pesankan supaya mari kita mengambil contoh yang dilakukan oleh ulatnya, menjadi indah dan membawa kebaikan, memindahkan dari satu putih ke putih lainnya. Ya, itulah. Jadi saya mau katakan bahwa mari kita maksimalkan amalia Ramadan dan istiqamah di luar bulan suci Ramadan. Karena terus terang kita tidak ada jaminan masih sampai ke kita di bulan Ramadan berikutnya. Jangankan bulan Ramadan berikutnya, besok saja tidak ada jaminan untuk hidup kita. Nah, mungkin yang terakhir saya janjikan tadi bahwa salah satu amalia Ramadan yang berhubungan dengan kesehatan sebenarnya banyak. Saya sudah pernah singgung masalah dampak kesehatan salat, dampak kesehatan daripada berpuasa, sumu tasihu. Ini dampak kesehatan saat berinfak dan sedekah. Sebenarnya itu sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah, ini ulama mengatakan, pernah saya dengar, sedekah sunnah. Sedekah wajib saya kira sudah diterima, jangan kita terlambat, percepat saja karena sudah mau dibagi juga, ya, itu wajib. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, ini sedekah sunnah. Jadi infak dan sedekah. Wah, sudah waktu barangkali, tapi tidak apa-apa saya lanjutkan. Dampak kesehatannya. Nah, orang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah semata, ya, karena ada suatu hadis mengatakan begini, obatilah kalian penyakitmu dengan sedekah. Itu hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Jadi banyak ada yang meneliti sedekah bisa mengobati. Nah, ternyata ceritanya begini. Orang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah semata, tanpa pamrih, bahkan sebenarnya yang paling tinggi itu pahalanya kalau tidak ditahu orang, sembunyi-sembunyi. Nah, diadakan tes di tubuh kita ini, salah satu begitu jutaan saraf itu dengan fungsinya masing-masing, ada namanya saraf kesenangan, ya. Jadi dites antara orang yang tidak pernah sama sekali bersedekah, infak sedekah, dengan yang rajin bersedekah. Dites itu ada memang alatnya. Itu alatnya canggih, sama dengan alat kebohongan. Itu kan bisa deteksi kebohongan. Nah, ini seperti begini. Orang yang kesimpulannya dari tes ini, orang yang sering sedekah, infak sedekah dengan ikhlas, ya, itu menyala saraf kesenangannya. Sedangkan yang pelit tidak menyala. Nah, dan semakin tinggi keikhlasannya, semakin terang itu. Ya. Kemudian yang dites lagi bukan cuma itu. Ada namanya enzim, ya. Enzim ini yang memerintahkan hormon-hormon yang di dalam tubuh. Hormon ini adalah suatu penggerak di dalam metabolisme, di dalam berproses dalam tubuh kita. Ya, ada namanya hormon epinefrin. Ya, itu hormon kebahagiaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dites hormonnya ini yang berseinfak sedekah dengan ikhlas,
peningkatannya luar biasa, sedangkan yang tidak pernah turun. Ada lagi yang lainnya, hormon oksitosin. Ini hormon kenikmatan. Ini biasa dirasakan oleh yang pasangan ya, yang halal. Itu yang sering bersedekah dengan ikhlas, infak, meningkat. Sebaliknya tadi yang tidak pernah menurun. Tetapi yang satu ini hormon stres, ya, ada hormon stres istilahnya, ya. Justru yang tidak pernah berimpak sedekah itu yang meningkat. Sedangkan yang sering berimpak dengan sedekah dengan ikhlas itu menurun. Nah, hasilnya adalah yang sering berimpak dan sedekah dengan ikhlas umurnya panjang, sehat, pertahanan tubuhnya meningkat sehingga jarang dikena penyakit dan bahkan bisa diatasi penyakit-penyakit yang berbahaya. Demikian barangkali yang sempat kami sampaikan. Kesimpulannya, mari kita maksimalkan amali Ramadan yang sisa 4 hari ini, dan insya Allah mari kita istiqamah di luar bulan suci Ramadan nantinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.